kenal hari ini. Ya. Betul. Oke, siap. Kasih hadiahnya. Silakan kasih hadiahnya. Ada lagi sebelah sana. Mana tadi? Sana sebelah sana, sebelah sana. Oh, yang sebelah sana dulu Sana. tadi. Yang tadinya sebelah sana dulu. Nah, semangat panitia. Yuk, lari-lari dulu. Ibu-ibu langsung kenalan. Siapa jenengmu? Siapa jenengmu? Siapa jenengmu? Yang bapak-bapak dong, penerangan dong. Yang Iya, belakang iya, dulu. iya, Ibu, silakan yang itu, belakang. itu, Nah, kacamata. itu Kacamata. dulu, yang belakang dulu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Diana dari Surabaya. Saya kebetulan aja baru ketemu teman-teman di sini. Di sebelah saya ini Mbak Ari dari Sidoarjo. Sebelah saya ini Mbak Yunita dari Surabaya. Sebelahnya Mbak Yulia dari Malang. Ya. Masya Kemudian Bu Caci dari Sidoarjo. 4, satu lagi. Satunya Mbak. Loh, satunya baru kenalan sekarang. Mbak Aisyah dari Surabaya. Masya Allah. Silakan hadiahnya. Masalah, berikan Padahal baru hadiah. kenal sekarang ya. Yang kelima. Dah, dah. Baik, bismillah. Cukup sudah yang lainnya. Baik, Ustaz. Semoga menginspirasi yang lainnya. Masya Khairan Allah. insyaallah. Baik, Ustaz. bapak-bapak Siap. sekarang. Tadi kan ibu-ibu. Bapak-bapak yang kenal orang baru 5. Bapak-bapak, monggo, Pak. Ayo. Wah. Bapak-bapak yang kenal 5 orang teman Ayo, baru, Pak. silakan Ayo, angkat Pak. tangan. Hadiahnya lumayan. Jangan mau kalah, Nah, Pak. Kita kalau tak laki-laki, kasih Pak. kode, hadiahnya Ayo, Pak, lumayan, jangan lumayan. kalah sama ibu-ibu, Pak. Kita laki-laki ini harus humble. Kok malah bapak-bapaknya yang isin-isinan ini, Mas Helmi? Wah. Pak Johan ini biasanya kenalannya banyak. Oh, Pak Johan kenalannya banyak kalau Pak Johan. Oh, nganyar. Oh iya. Pokoknya. Yang baru kenal. Yang Ada, baru. silakan. Ada Mas Helmi, sebelah sini. Silakan, Pak, Wah, silakan berdiri. Mantap, Masya Allah. Silakan mic-nya dikasihkan. Tip, tafadhol berdiri, Pak. Perkenalkan nama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rahmat Pak dari Sidoarjo. Berdiri Bapak. Baik. Ya. Ya, nama saya Rahmat Pak dari Sidoarjo. Rahmat Sidoarjo. Sebelah kanan saya Pak Didi dari Pak Didi. Surabaya Barat. Masya Allah. Sebelah kanannya lagi Pak Zamroni dari Mojokerto. Sebelah kiri saya Pak Loh, Pak siapa kok kenal Pak sekarang? Slamet. Pak Slamet dari Sidoarjo juga Pak. Pak Masya Allah. Selamat. Yang sebelah kiri saya Pak Zulkifli dari tetangga saya Pak dari Sidoarjo juga Pak. Terima Loh, kasih. tetangga berarti sudah ketemu. Tetangga perumahan Ustaz. Oh, tetangga. Oke, Oh, empat, bisa. kurang 1. 5 sama saya Ustaz. Loh, sama saya. 5 sama saya. Tambah satu lagi, Pak. Satu lagi. Pak Riza Pak, dari mana Pak? Dari Sidoarjo juga Pak. Terima kasih Ustaz. Boleh. Masya Allah. Semangatnya luar biasa. Masya Siap kalau gitu. Siap, Ustaz. Barakallahu Silakan fikum, dilanjutkan jazakallahu untuk khair. kajian sesi 2 bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalaman. Fadl masykur. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang takdir Allah Azza wa Jal. Tadi disebutkan ada 2 kelompok yang gagal faham tentang takdir. Yang pertama namanya Al-Qadariyah. Yang kedua namanya Al-Jabriyah. Mereka adalah kelompok-kelompok yang menjadikan logika dan hasil olah pikir mereka sebagai sumber dari akidah, sumber dari keyakinan. Padahal kita tahu akal manusia itu bertingkat-tingkat. Ana punya pemikiran mungkin nggak sama dengan pemikiran jamaah yang hadir. Bahkan kita lihat ada orang-orang yang profesor umpamanya yang kerjanya hanya berpikir, yang kadangkala hasil pemikiran dia mengantarkan dia menjadi ateis. Ada. Padahal dia orang pinter, cerdas, tapi hasil pemikiran dia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita lihat karena banyaknya pemikiran ini muncullah akidah yang warna-warni. Tadi dalam urusan akidah muncul Al-Qadariyah,
dan Al-Jabriyah. Kalau bicara Al-Qadariyah, mereka adalah orang-orang yang menolak adanya takdir. Dan tadi disebutkan ini sudah ada sejak zamannya para tabi'in. Mereka berkeyakinan bahwa Allah tidak pernah menetapkan takdir dan manusia adalah penentu dirinya sendiri. Yang konsekuensi dari keyakinan ini bahwasanya Allah nggak tahu dengan apa yang terjadi. Dan boleh jadi terjadi dalam kerajaan Allah apa yang tidak Allah kehendaki. Jadi dalam kerajaan Allah ini ada kejadian yang Allah tidak menghendakinya. Tadi ada pertanyaan bahwa semua yang Allah takdirkan itu tidak selalu Allah cintai. Naam, sahih. Tapi semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sesuatu yang menyimpang karena Allah sudah menetapkan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Dan Allah sudah mencatatnya sebagaimana di ayat-ayat yang tadi kita baca. Lalu kita juga sudah menyimak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW bahwa ilmu Allah itu dicatat dengan pena dan ada di Lauhul Mahfuz yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menentukannya, kapan Allah menghendaki. Lalu Allah menciptakannya. Sedangkan Al-Qadariyah mengatakan tidak. Kalau kita berkeyakinan bahwa Allah telah mencatat, berarti kita ini dihukum sama Allah, padahal kita tidak punya kehendak. Maka tadi muncul pertanyaan dari salah satu ibu-ibu yang mengatakan, bagaimana kita menanggung sebuah perbuatan yang akhirnya sudah ditentukan sama Allah Azza wa Jalla. Allah menentukan itu karena ilmunya, bukan karena Allah memaksa. Sedangkan Al-Qadariyah berpendapat tadi, enggak. Kita semua menentukan takdir kita sendiri-sendiri. Allah enggak tahu dengan apa yang bakal terjadi. Makanya para ulama mengatakan kalau ketemu orang model kayak gini, ajaklah dia dialog dengan ilmu Allah dulu. Dia percaya enggak bahwasanya Allah tahu? Kalau dia mengatakan Allah enggak tahu, oh berarti dia menisbatkan kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tahu dengan apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Ahibati fillah. Al-Imam Muslim dalam kitabnya, kitab sahihnya, beliau menyebutkan sebuah athar yang panjang sekali mengisahkan tentang kemunculan paham Qadariyah. Artinya di masa para sahabat nggak ada pemahaman ini ketika mereka bersama Rasul SAW. Tapi setelah itu mulai orang-orang menggunakan akalnya yang seharusnya akal ini tunduk kepada wahyu, tapi mereka ingin menundukkan wahyu kepada akal mereka. Yahya bin Ma'mar, dia mengatakan bahwasanya orang yang pertama kali berbicara masalah takdir ini di Basrah itu adalah Ma'bad al-Juhani. Maka kemudian Yahya ini berangkat haji bersama Humaid bin Abdurrahman, atau dia berangkat umrah. Lalu dua orang ini mengatakan, nanti kalau ketemu sahabat aku mau tanya gitu loh. Karena ini pemahaman baru. Ini benar atau tidak gitu. Akhirnya mereka bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Sedang masuk masjid, lalu katanya Yahya bin Ma'mar, kami menggandengnya. Artinya Abdullah bin Umar di tengah, kedua orang ini di kanan, di kiri Abdullah bin Umar. Lalu Yahya bertanya, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, di kampung kami itu ada sekelompok orang yang berpendapat bahwasanya takdir itu nggak ada. Yang ada orang itu dia menentukan takdirnya sendiri-sendiri. Segala sesuatu itu baru ada ketika terjadi. Jadi nggak dicatat, nggak diketahui sama Allah SWT. Maka Abdullah bin Umar mengatakan kepada orang ini,
Kalau kamu ketemu dengan mereka, akhbirhum, kasih tahu mereka bahwa ana bariun minhum, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Artinya kita beda agama nih, beda keyakinan gitu. Walladzi nafsu Ibn Umar biyadih, dia bersumpah demi nama Allah Azza wa Jal, seandainya mereka itu yang meyakini tadi tidak ada takdir, berinfak seperti gunung Uhud emas, maka Allah tidak akan menerima dari mereka sampai mereka beriman dengan takdir. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua bertentangan dengan kelompok yang pertama. Namanya Jabariyah. Yang pertama apa? Qadariyah, yang kedua namanya Jabariyah. Ini kebalikannya. Kalau Qadariyah mengatakan tidak ada takdir, manusia menetapkan takdirnya sendiri. Kalau Jabariyah mengatakan manusia tidak memiliki kehendak dan pilihan. Allah mengatur apa saja yang akan diperbuat hamba tanpa si hamba memiliki pilihan untuk menentukan apa yang dia lakukan. Jadi nggak ada. Jadi yang satu berpendapat manusia itu mukhayyar, yang satu mengatakan musayyar. Artinya orang itu bebas. Allah nggak tahu dengan apa yang akan dia lakukan. Yang ini semuanya Allah yang menetapkan, kita nggak punya pilihan. Seperti wayang yang dimainkan oleh dalang. Atau seperti bulu yang diterpa oleh angin. Dia nggak punya keinginan. Padahal ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah memberikan pilihan kepada manusia. Dan orang itu akan diazab karena pilihan dia. Allah memberikan pilihan, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Allah utus para rasul. Para rasul diperintahkan untuk berdakwah, mengajak umatnya menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Abu Bakar masuk Islam, Umar masuk Islam, Utsman masuk Islam, Abu Jahal tidak. Abu Jahal nggak mau masuk Islam. Didakwai sama Nabi SAW. Nabi juga berdoa agar Islam ini dikuatkan dengan satu dari dua orang yang lebih kau cintai. Umar atau Amr bin Hisham, Abu Jahal. Tapi ternyata yang lebih Allah cintai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ahibati fillah, berkaitan dengan dua kelompok ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah. Dia mengatakan bahwa segala sesuatu sudah ditulis berdasarkan ilmu Allah Azza wa Jalla. Manusia memiliki kehendak, tapi tetap kehendak itu bergantung dengan kehendak Allah. Kemudian Allah menciptakan amal perbuatan manusia. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak seperti Qadariyah dan tidak seperti Jabariyah. Tapi apa sikap kita kalau takdir itu sudah ditetapkan, Ustaz? Ini kita bicara sikap sekarang. Maka laksanakan perintah Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Apa tugas kita? Ya puasa engkau. Enggak mampu, Ustaz. Enggak mampu, dalam agama kita ada aturannya. Faman kana minkum maridun aw ala safar, barang siapa yang sakit atau musafir, boleh enggak puasa gitu loh. Berarti kan ini pilihan. Kemudian Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan riba. Orang itu dikasih pilihan, engkau tetap mau riba atau mau berhenti riba. Kita lihat di negeri kita, ada orang-orang yang berhenti dari riba. Dia hijrah. Dia dulu nggak ngerti, terus dia ngerti. Lalu dia berhenti. Ada orang dulu nggak ngerti, terus ngerti, terus nggak mau berhenti. Ada yang model kayak gitu, dan itu pilihan dia.
Maka Allah mengatakan, fa illam taf'alu, kalau kalian tidak meninggalkan, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli. Maka diumumkan perang kepada kalian. Perang dengan Allah dan Rasulnya. Jadi laksanakan perintah. Jauhi larangan. Dilarang sama Allah, jangan dikerjakan lalu kau mengatakan, ya kalau saya ditakdirkan berbuat dosa Ustaz, kan pasti terjadi. Iya. Terus antum mau ditakdirkan masuk neraka? Ya enggak mau lah Ustaz. Berarti engkau punya pilihan. Dan engkau punya keinginan. Engkau mau masuk neraka atau surga. Jadi menjauhi larangan. Dan yang ketiga, yang pertama melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Yang ketiga, bersabar ketika mendapatkan musibah. Ketika engkau terkena musibah, yang harusnya engkau lakukan apa? Bersabar. Ya mau gimana? Tadi ada yang memang bukan pilihan. Tapi ketika engkau berbuat dosa, itu pilihan engkau berbuat dosa. Jadi ketika terkena musibah yang kita nggak punya pilihan, kita nggak mau anak kita meninggal dunia. Teman-teman di Aceh, apakah mereka ingin rumah mereka hancur? Mereka nggak ingin. Tapi itu terjadi tanpa pilihan dari mereka. Maka tugasnya bersabar. Tapi kalau engkau berbuat dosa, apa yang harus dilakukan? Istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jal. Bukan kemudian kau mengatakan, ya memang udah takdir. Iya. Tapi engkau tahu, ketika engkau berbuat dosa, apa perintah Allah? Bertobat dan beristighfar. Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau mendorong orangnya Fir'aun, orang Egypt itu, didorong mati. Apa kata Nabi Musa? Qala hadha min amali syaitan, innahu aduun mudillun mubin. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Kata Nabi Musa, ini dari perbuatan setan. Setan itu musuh yang nyata. Wahai Rabbku, ampuni aku. Bayangin ya Nabi Musa. Beliau langsung tahu sikap kita ketika sesuatu yang tidak ingin kita inginkan terjadi, ya sudah, itu dosa dan seharusnya tidak engkau lakukan. Maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, dia mengatakan, qultu khalfan Nabi SAW yauman, pernah aku dibonceng Nabi SAW pada suatu hari. Lalu beliau berkata, ya gulam, wahai bocah, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jadi kita kalau ingin dijaga sama Allah, maka jagalah perintah Allah. Laksanakan dengan sempurna sebaik mungkin. Kalau ingin anak-anak kita dijaga sama Allah, ya jaga Allah. Kita ingat kisah Nabi Musa dan Khadir yang merenovasi bangunan di surat Al-Kahfi. Kenapa kok sampai Allah kirimkan Nabi Musa dan Khidir merenovasi itu bangunan? Dikatakan ini bangunan milik dua anak yatim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Punya anak yatim yang ada di kota hidup. Rumahnya mau ambruk, maka direnovasi. Kenapa? Wa kana abuhuma salihah. Di bawahnya itu ada harta tersimpan buat mereka. Allah ingin dua anak ini tumbuh besar sehingga mereka bisa mengambil manfaat dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Apa sebabnya? Orang tuanya orang baik. Maka bapak ibu yang ingin anak-anaknya baik, tolong jaga Allah SWT. Ini usaha yang perlu kita lakukan. Tapi Ustaz, Nabi Nuh, Nabi, bapaknya Nabi, tapi anaknya seperti itu. Iya. Ya udah, ini bicara musibah. Tapi orang tua berusaha melaksanakan perintah Allah.
Di antara penyebab anaknya Nabi seperti itu, karena faktor emaknya. Emak. Istrinya Nabi Nuh ini berkhianat dengan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Boleh jadi sang bapak sudah mengajarkan pendidikan yang benar, ketika bapaknya berdakwah, sang ibu terus menghasut anaknya. Itu yang terjadi. Maka tatkala kita sudah berusaha, kita sudah melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Tapi memang Allah tahu anak ini bukan anak yang benar dan sudah ada dalam catatan. Lalu kata Nabi SAW, ihfadillah tajidhu tujahak. Engkau jagalah Allah, kau akan mendapati Allah di hadapanmu. Kapan kau butuh sama Allah, Allah akan senantiasa membantu. Idza sa'alta fas'alillah, ini tugas kita. Kalau engkau punya kebutuhan, kau mau minta sesuatu, mintanya sama Allah. Buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin dalam rumah tangganya ada hak-hak yang tidak diberikan oleh pasangannya, maka sabarlah. Terus gimana Ustaz? Ana sebagai istri tidak diberi nafkah ini dan itu. Mintalah sama Allah SWT. Pertahankan rumah tanggamu selama suamimu masih orang baik. Jadi mintanya sama Allah. Kalau engkau nuntut sama suami, yang ada bukan dikasih tapi berantem sama suami. Tapi kalau kita minta sama Allah, Allah janji akan memberi. Lalu Nabi mengatakan, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau butuh pertolongan, mintalah pertolongan sama Allah Azza wa Jalla. Wa'lam. Nih, setelah Nabi memberikan penjelasan tentang hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim, lalu beliau berbicara tentang iman. Wa'lam, ketahuilah. Ini berkaitan dengan ilmu yang harus diyakini. Annal ummata law ijtama'at, kalau seluruh umat manusia, tidak bicara tentang masyarakat Indonesia yang hanya 280 juta, ini bicara tentang 8 miliar manusia. Tentang bicara seluruh yang ada di muka bumi ini. Kalau mereka bersatu padu ala ayyan fa'uka bisyai, ingin memberikan manfaat kepadamu, ingin engkau naik jabatannya, ingin engkau menjadi presiden mungkin, ingin engkau menjadi sesuatu yang engkau harapkan. Kata Nabi SAW, lam yanfa'uk, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat buat engkau illa bisyai'in qad katabahullahu lak, kecuali dengan sesuatu yang sudah ada dalam catatanmu. Jadi manusia itu nggak bisa memberikan manfaat apa-apa. Sebaliknya, wa ini ijtama'u, kalau seluruh umat manusia bersatu padu untuk memberikan mara bahaya, untuk mereka berkonspirasi untuk membunuhmu, untuk menyakitimu, maka mereka tidak akan pernah bisa melakukan itu kecuali itu sudah ada dalam catatanmu. Artinya Allah udah tahu. Ini supaya kita beriman dengan takdir. Lalu kata Nabi SAW, rufi'atil aqlam wa jaffatis suf. Pena yang menulis takdir itu sudah diangkat. Dan lembaran-lembaran itu sudah kering. Jadi tatkala kita mendapatkan nikmat, tadi umpamanya alhamdulillah Ustaz, Anda dapat proyek, itu takdir Allah. Ketika engkau gagal, itu takdir Allah. Jadi yang baik itu takdir, yang buruk itu juga takdir. Masih ingat dulu ada seorang wanita yang membawakan sebuah nyanyian yang akhirnya ditegur oleh MUI. Judulnya, takdir itu kejam. Iya, takdir memang kejam. Ini orang nggak beriman dengan takdir baik, maka ditegur oleh MUI, nggak boleh itu. Engkau mengatakan takdir memang kejam. Takdir Allah itu baik dan buruk. Dan orang beriman dalam semua kondisi, apabila sikap dia benar, selalu baik. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair.
semua urusan orang beriman ini baik. In asabathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Dia tidak mengatakan ini karena usahaku. Dia akan berkata seperti Nabi Sulaiman, hadza min fadli Rabbi, ini karunia dari Tuhanku. Tidak ada menisbatkan kepada la hadza min fadli Rabbi. Maka itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra sabar. Fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar dan itu baik buat dia. Lihat ya, takdirnya buruk tapi baik. Kenapa? Karena sikapnya benar. Dia bersabar. Fakana khairan lahu. Itu jadi baik buat dia. Karena keburukan itu dapat menghapuskan dosanya. Musibah yang tidak menyenangkan itu bisa mengangkat derajatnya. Berapa banyak musibah yang mengantarkan kita ke sejadah kita. Berapa banyak musibah yang menyebabkan kita bangun di tengah malam. Berapa banyak musibah yang menyebabkan kita membaca Al-Quran. Ana masih ingat dengan kisah satu teman di Surabaya ini. Ketika dia kena musibah. Dia cerita sama Ana, Ustaz, Ana kena musibah, kehilangan uang 65 miliar. Ada orang yang kehilangan 6 miliar depresi, stres. Ini dia kehilangan 65 miliar. Dia ngomong, Ana banyak melakukan kesalahan dalam hidup ini. Tapi alhamdulillah Ana gak salah pilih istri. Bapak-bapak gak salah pilih istri. Nah, atau mau ganti bapak-bapak? Enggak, insya Allah semuanya. Kita kalau bicara salah, boleh jadi kita salah memang. Karena kita memilih pasangan hidup kita, kan udah dikasih pilihan sama Allah. Nabi SAW menjelaskan, nikahi yang agamanya baik. Ternyata kita milihnya yang cantik, kita milih yang kaya, walaupun gak sholat. Itu pilihan siapa? Ya engkau yang milih gitu. Ini orang mengatakan ketika anak kena musibah, istri anak tiap 3 malam hatam Quran. Jadi dia mau kemana gitu loh. Dia sebagai seorang wanita, dia tidak ingin menambah beban suaminya. Karena ada perempuan yang ketika musibah itu terjadi, maka yang dia lakukan menyalahkan suaminya. Engkau sudah aku kasih tahu bang, seharusnya gak kayak gitu. Ini kan gara-gara engkau gak dengerin aku. Ini terus, ini suami bukan tambah benar, tambah stres. Dia ngelihat kepada istrinya, aku kehilangan 65M. Apa kehilangan istri juga? Tapi tadi, nih perempuan lari kepada Allah. Dia hatam tiap 3 malam. Ketika dia subhanallah, dia cerita 1 tahun alhamdulillah Ustaz, Allah lunasi semuanya. Tapi setelah musibah itu pergi, apakah hatam tiap 3 malam? Enggak lagi. Enggak lagi. Berarti kan musibah itu datang membawa derajat yang tinggi. Apakah ibu-ibu nunggu kena musibah baru hatam tiap 3 malam? Boleh jadi. Ada orang-orang yang nunggu kena musibah, baru dia kenal dengan sholat malam. Ada bapak-bapak yang nunggu kena musibah, baru dia rindu ke masjid. Ada orang yang tabrakan di Jakarta, dia cerita. Ketika dia berangkat main golf, kemudian dia nabrak truk yang membawa besi beton tuh jemaah. Masuk ke sebelah badannya tuh. Tapi Allah masih takdirkan dia hidup. Setelah itu dia jadi rajin ke masjid. Dia ngomong sebelumnya anak gak pernah adzan itu ke masjid. Maka tadi musibah itu jadi baik. Yang tidak menyenangkan sebenarnya kalau kita menyikapi dengan benar. Yaitu bersabar dan mengatakan ini sudah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Rasul SAW mengatakan al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Setiap orang beriman itu punya kebaikan. Kuat ini bukan kuat secara ekonomi, karena nggak ada gunanya ekonominya bagus kalau imannya nggak kuat.
Berapa banyak orang yang rajin berbuat maksiat gara-gara ekonominya bagus. Dan berhenti ketika ekonominya sulit. Tapi ketika orang imannya kuat, mau kaya, mau miskin, dia bagus. Wa fi kullin khair. Dan setiap orang beriman ada kebaikan. Lalu kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Ini sikap seorang mukmin. Ketika berbincang tentang takdir, ihris ala ma yanfa'uk. Engkau bersemangatlah untuk meraih apa saja yang bermanfaat buat dirimu. Apa saja yang bermanfaat. Baik itu bermanfaat untuk dunia atau bermanfaat untuk akhirat. Dan kadangkala kita ini, muslim ini kalah jamaah sama non muslim dalam mengambil manfaat urusan dunia. Ana ini pernah naik pesawat dan kebetulan sama panitia dibelikan bisnis kelas. Baru pertama Ana duduk di bisnis kelas itu jamaah. Masya Allah, enak ternyata ya. Tapi setelah Ana lihat kanan kiri Ana rata-rata non muslim semua jamaah. Waduh, jarang yang muslim. Ketika mau landing, itu orang-orang non muslim itu manggil pramugarinya. Dia minta ini, minta itu. Ternyata ada sesuatu yang boleh dibawa pulang. Ada sabun kayak ada apa, ini itu. Loh, Ana malu jemaah. Ana malu. Nggak usah lah. Setelah berpikir, tuh orang-orang kaya sebenarnya nggak butuh. Tapi boleh jadi dia ngambil itu untuk dikasihkan kepada orang lain. Kan manfaat. Engkau nggak butuh, engkau bisa kasihkan kepada orang lain. Kadangkala kita di pesawat dikasih roti, kita nggak makan tuh roti. Karena kita nggak suka. Tapi pernahkah kita berpikir, roti ini aku bawa turun, aku berikan kepada orang. Itu manfaat. Umpamanya di sini ada makanan yang tidak kita makan, kita bukan bakhil. Tapi karena kita tahu kalau dibiarkan boleh jadi dibuang. Oke, aku bawa pulang. Aku kasihkan kepada orang di jalan. Jadi berusaha untuk mengambil manfaat sebanyak-banyaknya. Semampu engkau. Ihris ala ma yanfa'uk. Apakah itu tidak bertentangan dengan zuhud, Ustaz? Zuhud. Zuhud itu tarku ma la yanfa' fil akhirah. Zuhud itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu zuhud. Kalau itu tidak bermanfaat buat engkau di akhirat, tinggalkan. Tapi kalau manfaat, kenapa kita tidak ambil? Lalu dalam proses mencari manfaat itu, kita butuh pertolongan Allah. Maka kata Nabi SAW, wasta'in billah. Minta tolonglah sama Allah SWT. Jangan bersandar kepada dirimu. Oleh karena itu kalau kita mendengar panggilan Allah, hayya 'alas shalah, kita jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Tapi ketika panggilannya Allahu Akbar, kita ulangi Allahu Akbar. Panggilannya asyhadu an la ilaha illallah, karena ini pernyataan. Ketika sampai kepada panggilan, kita butuh pertolongan. Nggak mungkin kita bisa berangkat ke masjid. Nggak mungkin kita bisa sholat kalau Allah tidak bantu kita. Maka yang kita katakan adalah la haula wala quwata illa billah. Dipanggil lagi hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, tetap kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kita tidak akan mampu melangkahkan kaki. Kita tidak akan mampu untuk berwudu. Kita tidak akan mampu untuk berdiri di atas sejadah mengatakan Allahu Akbar. Kita tidak akan pernah bisa ruku dan sujud kalau Allah tidak membantu. Maka ini sikap seorang muslim. Kita tahu semua udah ditakdirin. Tapi tugas kita tadi berusaha untuk meraih apa saja yang bermanfaat buat kita. Karena kita nggak tahu sama takdir kecuali sudah terjadi. Minta tolong sama Allah. Wala ta'jaz. Nih muslim nggak boleh jadi orang yang lemah. Orang yang lemah itu yang selalu mengatakan nggak mampu, nggak bisa, berat. Hilangkan hal ini dari diri kita. Wala ta'jaz. Ana pernah sampaikan mungkin
Ada kawan di Surabaya, dia punya sebuah perusahaan yang namanya pemimpin, dia ngasih tugas kepada anak buahnya, kau lakukan ini, kau kerjakan ini. Gitu. Ketika dia memerintahkan kepada salah satu anak buahnya, tolong kau buat ini. Apa kata orang ini? Gak bisa saya bos. Apa kata bosnya? Kamu dipecat hari ini. Saya tidak mau di perusahaan saya ada orang ngomong tidak bisa. Pecat. Ini orang kayak gini, orang-orang yang pesimis, yang tidak mau berusaha, yang selalu mengatakan nggak mampu, nggak bisa. Padahal seharusnya yang dia lakukan apa? Saya usahakan. Tapi ketika dari awal kita mengatakan sulit, ya jadi sulit. Tapi tatkala kita mengatakan aku akan berusaha, aku akan minta tolong sama Allah, ketika mentok, disinilah kita mengatakan saya sudah berusaha. Seperti dokter yang obatin pasien, yang mengatakan saya akan berusaha. Tapi ternyata gagal, ya mau gimana? Ketika orang ini mau dioperasi, dokter menyampaikan, ini persentase kegagalannya seperti ini. Tapi saya usahakan. Ada nggak yang berhasil dok? Loh ada yang berhasil. Tapi ada persentase gagal. Berapa persen? 10% gagalnya. Dan boleh jadi bapak termasuk yang 10%. Waduh. Kita kan memotivasi dia enggak, insya Allah lah. Tapi ada usaha. Maka kata Nabi SAW, fa'in asabaka syai'. Kalau ternyata engkau sudah berusaha, engkau sudah minta tolong sama Allah, engkau sudah maksimal upayamu, lalu ternyata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka nggak perlu mengatakan, andai kata aku berbuat ini, nggak perlu. Tapi katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Itu udah takdir Allah gitu loh. Dan Allah menentukan apa yang dia kehendaki. Maka ini akan membuat orang jadi tenang. Dan subhanallah, ketika orang punya keyakinan ini, dia tidak akan depresi menghadapi apapun. Ada seorang perempuan yang di malam Idul Fitri di WA sama suaminya. Malam Idul Fitri. Isi WA-nya ini, aku mohon maaf, aku ceraikan kamu. Gimana jemaah? Ini perempuan ambil pisau, kemudian dia potong urat nadi. Kenapa itu terjadi? Lemahnya iman tadi. Ini nih kejadian ini, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ditulis gitu loh. Kan aku nggak tahu, ya sekarang terjadi berarti kau tahu. Oh udah takdirnya Allah. Seharusnya dia katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi alhamdulillah ternyata dia bisa diselamatkan oleh keluarganya. Padahal dia niatnya bunuh diri. Kan ada orang niat bunuh diri tapi ternyata gak jadi. Bukan gak jadi ya, gak mati gitu jemaah ya. Gak mati, karena memang di catatannya dia gak sampai mati. Allah tahu jemaah. Maka ingat ini yang harus dilakukan seorang muslim. Taib, Nabi juga pernah mengatakan, wa'lam anna nasra ma'as sabri. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dengan kesabaran. Jadi kadangkala kita itu menunggu pertolongan Allah tapi gak sabaran. Ada orang udah 10 tahun gak punya anak, dia mulai berburuk sangka sama Allah. Dia mulai mengatakan kayaknya memang anak ditakdirkan gak punya anak loh. Engkau gak tahu loh. Nabi Ibrahim itu punya anak setelah umur 85 tahun. Atau 86 tahun. Apakah Nabi Ibrahim pernah berhenti berdoa? Gak ada, beliau mengatakan berarti takdirku gak punya anak. Enggak, aku mau minta terus sama Allah. Aku pokoknya mau minta, itu tugasku. Gak boleh seorang muslim berhenti berdoa lalu dia mengatakan sepertinya Allah tidak ngasih. Loh, engkau tahu dari mana? Dan Allah tergantung prasangka hambanya. Ketika prasangkamu nggak dikasih, jadi nggak dikasih engkau. Kenapa kita nggak berprasangka? Allah maha mendengar doaku, aku akan terus berdoa. Kadang-kadang sebagian kita sudah umur 40 tahun, dia berangkat ke dokter, kata dokter, kayaknya berat kalau engkau punya anak sekarang.
Akhirnya dia berhenti berdoa. Terus berdoa aja. Mohon sama Allah. Tapi Ustaz, ada yang sampai mati Ustaz nggak punya anak. Taib, doa-doa dia tidak ada yang sia-sia. Karena tugas kita beramal tadi. Terus meminta sama Allah Subhanahu wa taala. Wa annal faraja ma'al karb. Yang namanya disingkapnya masalah itu dengan adanya kesulitan. Terus Nabi mengatakan wa anna ma'al usri yusra sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi tatkala engkau sedang kesulitan, maka yakin kemudahannya bersama dia, jemaah. Dia datang bareng, cuma kadang-kala masuknya terlambat. Di sini kita harus memiliki keyakinan itu. Ahibati fillah, dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, suatu hari Rasulullah SAW itu menguburkan jenazah di Baqi. Beliau ke Baqi nguburin jenazah bersama sahabatnya. Ini sahabat lagi di Baqi, Nabi datang. Lalu Nabi SAW dengan tongkatnya beliau, ia seperti menggambar di tanah. Thumma qala, lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ma minkum min ahadin wa ma min nafsin manfusatin, tidak ada satupun di antara kalian dan tidak ada satupun jiwa yang sudah ditiupkan ruh kepadanya illa kutiba makanuha minal jannati wan nar, kecuali sudah ditetapkan tempatnya dia di surga atau di neraka. Wa illa qad kutibat syaqiyatan aw sa'idah, sudah ditulis sama Allah dia termasuk orang-orang yang akan berbahagia di surga atau orang-orang yang menderita di neraka. Pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memancing pertanyaan dari sahabat. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal?" Apa kita enggak berserah diri saja dengan catatan kita? Kita enggak usah beramal. Kan udah ada dalam catatannya. Kita enggak usah beramal sudah. Kalau memang takdir sudah ditetapkan. Faman kana minna min ahli sa'adah fasayasiru ila amali ahli sa'adah. Barang siapa di antara kita, kata Nabi SAW, yang termasuk orang yang berbahagia, maka Allah akan mudahkan jalan kebahagiaan buat dia. Yang ditetapkan sengsara, ya dia akan menuju ke kesengsaraan tersebut. Gitu. Nabi SAW mengatakan, malu, tugas kalian beramal. Malu gitu. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua akan dimudahkan sesuai dia diciptakan untuk apa. Berdasarkan ilmu Allah, ingat. Apakah dia akan masuk neraka atau dia akan masuk neraka. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah di surat Al-Lail. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang dia suka berbagi dan dia bertakwa kepada Allah SWT, dia percaya dengan adanya surga Allah Azza wa Jal, maka kami akan mudahkan bagi dia untuk menuju ke surga. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Tapi barang siapa yang mendustakan, ya dia bakhil, dia tidak bertakwa kepada Allah SWT, dia nggak percaya dengan adanya surga Allah Azza wa Jal, maka kami akan mudahkan bagi dia jalan menuju kesengsaraan. Maka semua sudah ditetapkan, tugas kita adalah beramal. Takdir tidak untuk diperdebatkan. Nggak perlu kita debat untuk takdir. Yang perlu kita lakukan adalah mengimani itu takdir dan mengamalkannya. Dengan cara melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ketika terkena musibah, bersabar. Ketika berbuat dosa, beristighfar. Jadi Nabi SAW menyebutkan kalau sedang diperdebatkan namanya takdir itu, kalian diam, gak usah ikut-ikut. Kalau tidak nanti akan menjadi Jabariyah atau Qadariyah akhirnya. Kita fokus dengan tugas kita. Ingat, Allah itu tidak akan ditanya tentang apa yang dilakukan Allah.
Kenapa Allah melakukan ini? Kenapa Allah bikin kaya fulan, kenapa aku miskin? Kenapa aku sakit, fulan sehat? Kenapa fulan yang terpilih, aku tidak terpilih? Kenapa fulan kok sukses hidupnya, sedangkan aku bangkrut? Ingat, dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat ujian buat kita. Maka Allah tidak akan ditanya, kita yang akan ditanya. Maka persiapkan jawaban untuk pertanyaan yang bakal ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ahibati fillah, semua kebaikan dari Allah, keburukan dari kita. Tidak semua musibah itu karena dosa. Tidak semua musibah itu karena dosa. Tapi semua dosa membawa kepada musibah. Semua dosa itu membawa kepada musibah. Ada orang yang dikasih musibah sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya. Bagaimana Nabi Zakaria? Kita lihat ya perjalanan hidup Nabi Zakaria. Beliau alaihi salam baru dikasih anak sama Allah ketika umur 100 tahun, jemaah. Sudah tua renta. Istrinya juga sudah tua. Tapi beliau mengatakan walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku enggak pernah menderita, aku enggak pernah kecewa ya Allah dengan berdoa. Padahal sudah 100 tahun umurnya. Akhirnya dikasih anak. Dan Allah memberikan nama langsung kepada anaknya Nabi Zakaria. Dikasih nama Yahya. Dan subhanallah, Nabi Yahya ini dibunuh. Kepalanya dipenggal. Diletakkan di sebuah nampan. Dihadiahkan kepada pelacur. Nabi Zakaria masih hidup. Gimana ya? Ayah nunggu anak ini 100 tahun. Kemudian dikasih anak sama Allah. Ternyata anaknya ini tewas dibunuh, bapaknya masih hidup. Itu ujian. Bukan karena Nabi Zakaria berbuat dosa. Tapi karena Allah ingin mengangkat derajat para nabi. Dan orang yang paling berat cobaannya itu para nabi. Dan orang-orang yang mendekat ke sana. Kemudian Allah menyebutkan ketika diwajibkan perang, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian perang. Kalian gak suka dengan peperangan itu. Karena peperangan itu berpotensi membuat orang cacat seumur hidup. Berpotensi anak-anak jadi yatim, istri jadi janda ketika mati. Maka satu hal yang tidak disukai. Maka kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Boleh jadi yang kalian tidak sukai itu baik buat kalian. Kita ini taunya suka dan tidak suka. Kita itu taunya like and dislike. Oh ini aku senang sama ini, aku gak suka. Padahal boleh jadi yang kita benci itu baik. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah mengatakan, aku tuh gak peduli pagi hari ini aku dalam kondisi yang aku sukai atau yang aku tidak sukai. Kenapa? Kenapa Umar mengatakan itu? Kata Umar, karena aku gak tahu kebaikan itu ada di mana. Kebaikan itu ada di mana aku gak tahu. Ada orang mungkin inginnya gak sakit. Akhirnya Allah bikin dia sakit. Tapi ternyata sakit itu membawa hikmah banyak. Mobil yang mengangkut orang-orang yang bekerja bersama dia jatuh ke jurang, dia selamat. Baru setelah itu dia mengatakan, ya Allah, alhamdulillah. Ini nikmat. Tapi biasanya kita akan tahu nanti. Maka ingat, boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian itu mencintai sesuatu padahal itu buruk buat kalian. Bagaimana Bapak? Mana kertasnya Pak? Dari tadi ada di sini kertasnya ini. Berarti dari tadi tinggal 5 menit.
Nah, belajar dari Nabi Muhammad SAW. Belajar dari anak panah, jemaah. Kita tahu ya anak panah itu ya, ditarik mundur ke belakang untuk melesat ke depan. Coba anak panah itu nggak ditarik mundur, apakah dia akan melesat? Tidak. Jadi kondisi-kondisi yang tidak kita sukai, kita berbaik sangka. Boleh jadi Allah ingin kebaikan buat kita. Nabi Sulaiman pernah melakukan kesalahan. Allah ceritakan dalam Al-Quran bagaimana tatkala dia melihat 100 ekor kuda yang bagus-bagus. Diperhatikan sama Nabi Sulaiman. Ini untuk persiapan jihad. Tapi ternyata sampai matahari terbenam, beliau sedang ngurusin kuda-kudanya. Akhirnya telat waktu sholatnya. Maka kemudian Nabi Sulaiman menyembelih semua itu kuda. Sebagai bentuk beliau menghapuskan kesalahan beliau. Karena ternyata itu kuda membuat beliau lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah kasih ganti apa? Angin. Allah kasih ganti angin. Kalau kuda kecepatannya berapa? Tapi angin itu sekali berangkat perjalanan 1 bulan. Pulang 1 bulan. Artinya yang ditempuh dengan onta 1 bulan dengan angin itu 1 waktu. Mereka bisa sampai. Maka kita harus senantiasa belajar tadi. Ketika ada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, kita berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, berdoa. Tidak berhenti berdoa. Memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala yang menyusahkan, ya Allah. Kita nggak boleh minta sakit. Kita nggak boleh minta bencana. Wa darakis syaqa, jangan sampai aku ditimpa dengan kesengsaraan, ya Allah. Dengan penderitaan. Wa su'il qada, dan aku berlindung dari takdir yang buruk. Wa syamatatil a'da, aku berlindung jangan sampai musuh-musuhku senang dengan kondisiku. Karena ada, kalau kawannya kena musibah, musuhnya mengatakan, Alhamdulillah. Kita berlindung, jangan sampai itu menimpa kita. Kemudian Nabi SAW juga berdoa, Allahumma as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Aku minta ya Allah agar semua takdir yang kau tentukan buat aku khairan, baik. Itu harapannya. Dan semoga dengan itu kita bisa menyelesaikan kehidupan ini dan mati husnul khatimah. Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Barakallahu fiik. Anda kembalikan kepada MC kita. Silakan yang mau bertanya. Komposisinya sama ya, jadi 1 laki-laki, 3 perempuan, 1 bapak, ibunya 3. Di sebelah barat, Mas Helmi. Bapak-bapak dulu ya. 1 bapak-bapak, ibunya 3. Ayo bapak-bapak bawa 3, ibu-ibu. Soalnya gini Ustaz, pernah saya baca itu kan bakti itu yang pertama ummuka, yang kedua ummuka, yang ketiga ummuka, baru yang keempat itu abuka, itu gitu. Iya, terus apa hubungannya? Iya, hubung-hubungan. Nah jadi gitu ya supaya merata ibu-ibunya bisa menjawab semua atau bertanya semua. Silakan bawa dulu. Sebelah sini tadi belum ada yang tanya. Depan Mas Helmi. Insya Allah siapa Pak? Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar Pak Ustadz bahwa takdir itu ada 2 takdir mubram dan takdir mu'alaq. Nah, Yang artinya pernah mendengar kapan? itu tadi. Oh tadi. Tadi yang Iya, disampaikan makanya Pak bingung Ustadz. pernah mendengar di mana gitu loh. Nah, Iya. nah, ini pertanyaan saya, ini ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Contohnya misalnya kita lahir di mana, kita Didekatkan mic-nya supaya. ya, jadi lahir di mana, siapa orang tua kita,
Itu takdir yang tidak bisa dirubah. Sedangkan untuk rezeki, jodoh, sukses dan sebagainya itu masih bisa dirubah. Dan ada sesuai dengan kata Al-Quran bahwa nasib manusia itu berubah kalau dia berusaha. Gitu. Nah ini bagaimana menyikapinya Pak Ustadz kita dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah. Terima Masya kasih. Allah. Barakallahu fiik. Ya jemaah, ini menekankan tadi yang sudah disinggung berkaitan dengan sebagian ulama yang membagi takdir menjadi dua. Ada takdir yang mu'allaq, ada yang mubram. Ini juga berkaitan dengan pernyataan para ulama, ada yang berkaitan dengan manusia itu mukhayyar wa musayyar. Manusia itu ada hal-hal yang ditetapkan, ada hal-hal yang dia bisa memilih. Kalau tadi dicontohkan yang nggak bisa milih ya lahir dari orang tua yang mana. Makanya kita kalau nyebutkan lahir umpamanya di Jember, boleh anak ganti Surabaya, gak iso. Karena sudah terjadi. Tapi kalau anak kita mau lahir di Surabaya, kita mungkin masih bisa berusaha. Karena kita punya kuasa saat itu. Kita dikasih kesempatan. Walaupun nanti yang terjadi adalah apa yang ditetapkan sama Allah SWT. Baik, yang mu'allak tadi yang harus kita berusaha, karena memang pada hakikatnya kita tidak akan tahu dengan takdir kita kecuali kalau sudah terjadi. Maka kita terus optimis. Bicara rizki tadi, terus minta. Nabi SAW terus minta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Terus beliau minta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi dan petang beliau tidak berhenti meminta rezeki kepada Allah SWT. Maka bicara yang mu'allak ini adalah yang ada dalam catatan malaikat. Malaikat itu kan mencatat kapan? Ketika kita berumur 120 hari. Di situ ada catatan fulan kalau dia berdoa umurnya yang awalnya 60 jadi 65. Yang tahu siapa? Malaikat. Kita tahu nggak? Nggak tahu kita. Taib. Malaikat nggak tahu ini orang umurnya akan 65 atau 60. Tapi Allah tahu nggak dia akan 60 atau 65? Tahu. Allah tahu. Kita manusia nggak tahu. Nggak tahu dua-duanya kita. Maka tugas kita apa? Beramal. Tadi Allah tidak akan merubah kondisi seseorang sampai dia merubah kondisi dia sendiri gitu. Maka diperintahkan untuk berusaha. Umpamanya orang miskin, kayaknya takdir saya memang miskin, Ustaz. Loh, tahu dari mana kok? Ya sekarang kau miskin, sekarang kau miskin. Besok nggak tahu. Tahun depan nggak tahu. Maka tugas hamba tadi kita udah sampaikan, tugasnya adalah berusaha dan berdoa. Itu tugas kita. Nabi SAW mengatakan i'malu, tugas kalian beramal. Nggak usah mikir takdir tadi. Takdir itu diimani. Sehingga tatkala kita dapat kenikmatan setelah terjadi, kita tahu ini takdir nih. Alhamdulillah setelah saya berusaha ternyata saya sukses. Ini karena usaha atau karena takdir? Karena usaha apa takdir? Ada orang usaha tapi tetap miskin. Ya, karena takdir sebenarnya. Makanya ada dua orang buka warung. Yang satu tutup, yang satu buka cabang. Kok bisa? Oh ini usahanya lebih getol Ustaz. Enggak, itulah takdir. Maka ketika dia beriman, dia tidak akan sombong. Dia tidak akan angkuh. Aku ini seperti Qorun ya. Apa kata Qorun? Aku bisa seperti ini karena ilmu yang aku miliki. Karena perjuanganku, karena usahaku. Allah murka sama dia. Dia lupa bahwasanya itu pun takdir Allah. Allah yang ngasih sama dia gitu loh. Maka akhirnya Allah benamkan dia ke dalam tanah. Jadi tugas kita berusaha. Ketika mendapatkan nikmat katakan alhamdulillah.
Kalau ditanya sama orang, Bapak kok bisa kaya raya seperti ini? Jawabannya, hadza min fadli rabbi. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya memang ada usaha itu pun karena kita ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Intinya semuanya karena pertolongan Allah. Dan sudah ada dalam catatan itu kalau kita kaya. Allah tahu gitu loh. Bahwasanya Bapak akan menjadi orang kaya. Barakallah, mungkin seperti itu. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Sebelah sana dulu, yang sebelah timur. Ibu jilbab coklat, Bu, silakan, Bu. Sebelah depan ini, Mas. Oh, yang belakang dulu. Mohon maaf, Bu ya, yang belakang tadi duluan ternyata. Silakan Ibu yang kacamata. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kacamata, Pakai banyak kacamata, kacamata, Ibu. ini. Kacamata. Yang di belakang, Ustaz. Itu. Nah, Insya Allah. Siap, Silakan. silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bila ada seseorang itu yang lahir di negara yang bukan Islam, lingkungannya pun bukan lingkungan Islam, keluarganya sama sekali bukan ada yang dari Islam dan dia tidak pernah mengenal Allah. Itu bagaimana ya Ustadz? Apa dia sudah ditakdirkan memang tidak bisa masuk surga atau bagaimana? Seperti Masya itu. Allah. Ustadz. Naam, ahibati fillah. Ada yang lahir di keluarga Islam. Bapak ibunya muslim. Tapi mati murtad. Ada. Ada sebaliknya. Lahir di keluarga non muslim. Tapi ternyata dia masuk Islam. Itu kejadian yang kita lihat. Tapi yang ditanyakan bagaimana kalau ada seorang yang tidak pernah mendengar tentang Islam. Tidak pernah. Dia tadi keluarganya semua non-muslim. Kemudian dia mati dalam kondisi seperti agama keluarganya. Non-muslim. Apakah dia ditetapkan memang masuk neraka? Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan memberikan azab sampai kami mengirim utusan. Jadi Allah nggak akan ngasih azab. Jadi orang ini belum tentu masuk neraka. Contohnya pula bagaimana bayi-bayi orang kafir yang mati, bayinya orang kafir. Dikremasi. Kremasi apa? Kremasi itu. Bukan dikremasi. Bukan. Oke. Kremasi. Iya. Dikremasi, dikuburkan di kuburan orang kafir, tidak disolati, tidak dikafani, ya dia dikuburkan di sana. Apakah dia yang tidak pernah tahu tentang Islam akan masuk neraka? Enggak. Makanya nanti orang-orang yang tidak pernah mendengar tentang Islam ini, mereka akan dikasih ujian sama Allah pada hari kiamat. Karena hukum asalnya manusia itu di atas fitrah. Semua manusia itu tahu sama Tuhannya. Ketika mereka ditanya, apakah aku Tuhan kalian? Mereka mengatakan iya. Maka mereka akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Orang-orang yang tidak pernah mendengar tentang Islam, Allah tidak akan mengadab mereka. Pertanyaannya, apakah ada sekarang tempat yang tidak mendengar tentang Islam? Jemaah, COVID-19 itu membuat semua orang dengar tentang Islam. Subhanallah. Ketika semuanya online, orang-orang yang tidak pernah pegang internet, mereka akhirnya harus pegang internet atau pegang HP, dia harus berselancar di sana. Anak ke Papua pernah, ke daerah pedalaman, melewatin sungai, dia berpindah dari satu sungai ke sungai selanjutnya. Subhanallah, di tengah hutan, Ana melihat tower. Ada tower. Dan sekarang ada yang namanya Starlink, yang itu bisa satelit ya, bisa digunakan di tengah padang pasir.
di tengah hutan, dan mereka mau tidak mau akan dengar tentang Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, sayablughu hadzal din ma balaghal lail wan nahar. Agama ini akan sampai di mana ada malam dan siang. Dan Allah tidak akan tinggalkan satu rumah pun. Rumah itu dari kayu, rumah itu dari batu, rumah itu dari tanah, illa dakhalahu hadzal. Agama ini kan masuk. Tinggal sekarang dia mau menerima atau tidak. Dahulu sebelum adanya internet, kaum orientalis itu senantiasa menceritakan Islam ini buruk. Islam itu teroris. Islam itu menakutkan. Tapi hari ini mereka bisa melihat live 24 jam dari Mekah. 24 jam mereka lihat tuh umat Islam. Ketika imamnya mengatakan Allahu Akbar, 1 juta orang mengatakan Allahu Akbar. Ketika imamnya mengatakan ruku, Allahu Akbar, semuanya ruku. Jadi alhamdulillah. Tapi kalau memang ada daerah-daerah yang tidak dengar tentang Islam sama sekali, maka Allah tidak akan memberikan azab sampai Allah menegakkan hujahnya kepada mereka. Seperti itu Ibu kira. Barakallahu fikum. Selanjutnya dari Ibu. Ini ada Ustadz. Wah, Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustadz Gema Ilhami. Insya Allah akan jadi juri Ustadz yang akan menyeleksi nanti siapa yang dapat grand prize umroh. Oh, jadi Masya juri Allah. Ustadz Iya, ini. Masya Allah. iya. Nggak boleh pilih kasih Ustadz ya. Selanjutnya Ibu yang jilbab pink tadi ya, mau tanya tadi. Silakan mic-nya. Jadi antum harus bagi kanan 1, tengah 1, kiri 1. Loh gitu. Masa MC-nya harus dikasih tahu sama Ustadz? Siapa? Baik, berarti yang tengah dulu Mas Ulwi. Nah, Bu ya. Giliran Bu yang ya. tengah. Oke, terima kasih. Bagian dari takdir ini Silakan, Mas Ibu. Ulwi. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin karena waktunya juga untuk bertemu dengan Ustadz sangat terbatas. Kayaknya sayang kalau dilewatkan dengan hanya 1 pertanyaan Ustadz. Waduh, bertanya. Ini mau banyak pertanyaan ini, gimana antum setuju? Boleh diringkas Bu dah. 3 in 1. 3 in 1 silakan. Baik, yang pertama Ustadz Nyun Sewu, kebetulan saya dari background psikologi Ustadz. Salah satu yang kemudian saya pelajari itu mungkin Nyun Sewu mungkin pernah ada yang mendengar the power of number. Kami melihat dari tanggal lahir untuk kemudian melihat DNA seseorang yang berkaitan dengan karakter, bahkan beberapa penelitian sudah kemudian merinci bahwa dengan kombinasi angka tertentu itu akan kemudian memiliki kecenderungan ke arah mana, istilahnya seperti itu. Saya pernah kemudian mempraktekkan hal ini dan qadarullah ternyata saya mendapati gitu Ustadz bahwa ternyata beberapa ilmu yang kemudian saya dalamin ini ternyata banyak yang benar. Misalnya contoh dengan kombinasi angka tertentu di dalam tanggal lahirnya, ternyata orang ini akan kemudian kecenderungannya sakit mah, kecenderungannya adalah kemudian bermasalah di kaki, kecenderungannya ternyata memiliki simpanan Ustadz. Nah, Oh, tunggu Anda tanya dulu. Tanggal lahir ini Masehi apa Hijriah? Tanggalnya tanggal yang Masehi Ustadz. Oh, lihat. Tanggal Masehi. Oke, Bahkan ketika padahal semua orang di dunia ini punya ketanggalan masing-masing. betul Ustadz. Bahkan kemudian ketika merinci untuk tanggal orang yang lahir saudara kembar gitu, itu sudah ada penelitiannya, berarti yang kembar lahir duluan itu akan ngikut kepada keluarga ibu, lalu kemudian keluarga anak yang kedua itu akan kemudian mengacu kepada ayahnya. Itu sudah ada penelitiannya Ustadz. Nah, biasanya kami menggunakan itu lebih kepada untuk coaching Ustadz, bahwa dengan kecenderungan hal tersebut maka sebaiknya gitu ya, untuk kemudian tidak terjadi hal-hal yang buruk gitu ya, maka kemudian yang harus dilakukan itu adalah seperti apa. Jadi kita memang mengupayakan untuk takdir yang baik ya Ustadz ya. Nah, mengenai hal itu apakah kemudian menjadi sebuah hal yang salah, karena memang ada beberapa orang yang akhirnya berpikiran bahwa itu akan mengarahkan pada sesuatu yang Nyun Sewu syirik seperti itu. Itu yang pertama Ustadz. Mohon kemudian
bisa diberikan. Karena begitu panjenengan tadi menyampaikan tentang takdir yang baik, takdir yang buruk, saya pikir dengan kemudian keilmuan ini kita bisa mendiskusikan untuk mengupayakan takdir yang baik, seperti itu Ustadz. Kemudian yang kedua Ustadz, berkaitan dengan tadi bahwa ada kondisi di mana kita sebagai orang beriman harus menerima takdir Allah, apapun itu yang diberikan kepada kita. Suatu contoh saja mungkin juga relate ya nantinya dengan Bapak Ibu yang ada di sini gitu ya. Kami memiliki keluarga dan qadarullah ternyata ada di keluarga kami itu berpisah gitu antara pasangannya, suami dan istri, karena suaminya ternyata memiliki pilihan yang lain seperti itu. Nah, sebagai gitu. Karena suaminya bukan karena istrinya Bu ya. Karena istrinya baik-baik aja yang saya tahu Ustaz. Masya Allah. Gitu. Ini bapak-bapak perlu dicurigain ya. Iya, Nah, seperti itu. Ya ketawa-ketawa Jadi sambil ini senyum-senyum takdirnya jadi bapak-bapak gitu loh. Entah bagaimana, apakah juga sudah pernah melihat siar yang disampaikan oleh Ustadz, ternyata yang disampaikan oleh si Bapak ini, ya mungkin takdirnya kita seperti ini, begitu Ustadz. Nah ini kan klasik sekali. Tapi bagi putra-putrinya ketika kemudian berinteraksi, begitu ya, ada yang kemudian akhirnya bisa menerima takdir, gitu ya, bahwa oh ya ayah dan ibu saya berpisah, begitu. Tapi ada juga yang kemudian belum bisa menerima. Nah, yang saya pikirkan begini Ustadz, ketika kita menjadi hamba Allah yang beriman, maka kita diminta untuk menerima takdir bahwa oh ya ternyata ayah ibu saya berpisah gitu ya. Tetapi apakah boleh misalnya jadinya anaknya ini punya pilihan bahwa saya menerima tapi saya tidak suka. Nah apakah itu dia tidak suka dengan perceraian itu gitu loh. Ya, Ya, artinya dia kecewa menerima dengan ayahnya. Oh dia Menerima takdir nggak suka bahwa sama bapaknya. Ya artinya Oke. saya menerima bahwa misalnya berpikiran bahwa saya menerima dengan takdir ini gitu ya, memang sudah digariskan dan memang ternyata sudah bercerai begitu, tetapi saya tidak senang gitu ya, karena dengan perilaku ayah saya tidak senang dengan istri barunya dalam tanda kutip seperti itu, karena pelakor kan begitu ya Ustadz ya. Loh. Jadi ini jamaah ini juga merendahkan para wanita. Boleh jadi bukan pelakor, memang bapaknya yang mau sama dia. Oh ya. Loh kok kemudian menyalahkan perempuan itu? Oh ya, terima kasih. Bapaknya. Terima kasih insight-nya Ustadz. Jazakillah. Terima kasih Bu, Masya Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih. Tolong bisa dikasih ya dia ya. Tolong Nah, dikasih dia. nah. Silakan. Iya jemaah, kalau bicara ilmu tadi angka ya, yang pertama ada hal-hal yang memang bisa dibuktikan secara ilmiah, umpamanya. Maka boleh-boleh saja, tapi itu sebatas penelitian yang mungkin ada penelitian lain nantinya akan merubah penelitian ini. Karena itu hasil penelitian yang mungkin salah, mungkin benar. Atau nanti akan ada peneliti baru dengan perangkat baru lagi, kemudian dia meneliti. Kalau tadi dikatakan, itu menetapkan dengan kalender Masehi. Sedangkan umat Islam kalendernya seharusnya Hijriyah. Maka di Jawa ada kalender sendiri. Pernah lihat ada orang-orang yang berpendapat, ini tidak boleh nikah sama ini, karena beda weton. Iya, ini keyakinan. Yang boleh jadi keyakinan beda sama keyakinan orang barat tadi, penelitian barat umpamanya. Tapi yang jelas tadi ada hal-hal kalau memang bisa dibuktikan, dan itu ingat sebatas penelitian, kita nggak boleh meyakini. Karena boleh jadi ini berubah nanti hasil penelitian selanjutnya. Kalau tadi dikatakan untuk membantu saja dalam melakukan coaching kepada orang tersebut. Anda pernah lihat ada yang melihat karakter orang dengan sidik jari ya, apa namanya? Fingerprint? Iyalah nggak tahu itu. Atau ada yang dengan pertanyaan-pertanyaan, ditanya untuk mengetahui bagaimana karakter orang ini. Ada ilmu juga, ilmu ini ilmu kuno, itu memahami karakter orang dari bentuk wajahnya. Jadi Imam Syafi'i itu pernah belajar.
Dia mengkaji bahwasanya kalau ada orang rambutnya seperti ini ya, hidungnya seperti ini biasanya bakhil. Iya, pernahlah kejadian Imam Syafi'i ini pulang dari Yaman menuju ke Mekah. Dalam perjalanan, dulu nggak ada hotel jamaah. Mereka akan bertamu. Dan makanya menjamu tamu itu sebuah kewajiban. Ketika dia datang ke tenda satu orang di sana, subhanallah, ini orang berdasarkan kitab yang dipelajari, orang ini orang pelit sekali. Rambutnya seperti apa, wajahnya seperti apa, tapi subhanallah jemaah, ini orang ternyata baik. Itu ontanya dikasih makan, kemudian Imam Syafi'i disuguhi ayam panggang ini itu. Kata Masya Allah, ternyata kitabku salah, kata dia. Ketika besok mau pergi, Imam Syafi'i mengatakan jazakallah khair, makasih. Kata orang ini, oh apa katamu? Jazakallah khair, iya kata dia. Tapi engkau pikir aku ngasih makan ontamu itu gak bayar? Itu ayam yang aku masakin buat engkau? Itu gak beli aku, kata dia. Kata Imam Syafi'i, alhamdulillah, ternyata yang aku baca masih ada hubungannya. Memang benar orang bakhil ini, seperti itu. Tapi itu boleh jadi benar, boleh jadi salah gitu loh. Tapi memang ada loh jamaah. Antum ngelihat ya orang, waduh iki koyo maling. Kalau dilihat dari wajahnya kayaknya seperti itu. Ada kan wajah yang kelihatan. Tapi ini hasil penelitian manusia saja yang bisa benar bisa salah. Jadi kita nggak boleh meyakini itu 100%, apalagi nanti akan muncul penelitian lain yang mungkin menolak penelitian yang sudah terjadi sebelumnya. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan anak-anak kita ya. Di sini pentingnya para orang tua menanamkan iman kepada anak-anaknya. Apabila terjadi perceraian yang mungkin penyebabnya beragam. Boleh jadi sebagian wanita beranggapan suaminya ini digodain sama perempuan. Boleh jadi penyebabnya ternyata istrinya yang kurang melayani suaminya dengan baik. Anda pernah melihat satu potongan video, ya menceritakan bagaimana rumah tangga ya. Seorang suami ini akhirnya, na'udzubillah, dia selingkuh. Ini orang barat. Kemudian ditanya sama istrinya, apakah dia lebih muda dari aku? Enggak. Apakah dia lebih cantik dari aku? Enggak, kata dia. Terus kenapa engkau kok akhirnya hidup sama dia? Dia menghargai aku, kata dia. Dia tidak pernah membentak aku. Dia ingin mengatakan, aku di rumah itu nggak dapat ketenangan. Gitu. Karena ada istri-istri yang ketika suami pulang rumah itu seperti pegawai pajak. Yang ditanya dari mana? Kenapa kok telat? Ngobrol sama siapa aja. Seharusnya memang pakai CCTV dia. Supaya istrinya bisa ngecek. Jangan. Jadi terkadang kita beranggapan itu ada pelakor. Memang ada suami-suami yang tidak baik. Suami-suami yang tidak menundukkan pandangan. Tapi tolong bagi para istri, jadikan baiti jannati. Jadikan ketika suami di tempat kerja, dia berpikir kapan aku pulang. Karena dia tahu ketika pulang dia dimuliakan. Dia dihargai, dia disayangi. Karena ada wanita-wanita yang subhanallah ya, ketika suaminya pulang, ya diabaikan. Nanti dia mengatakan, Ustaz, suami anak itu sibuk main HP di rumah, Ustaz. Betul ibu-ibu? Nah, lihat, betul. Tapi kapan ibu membuat dia bermain ibu, gak bermain HP? Loh, itu yang seharusnya dipikirkan gitu loh. Dia tinggalkan itu handphonenya. Maka hendaklah para wanita, ya sama-sama ya, para laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangannya, sehingga dia tidak tergoda di luar sana. Dan memang ada satu hal yang jamaah, yang membuat kita sedih. Ada orang yang dilemparkan ke air, lalu yang melemparkan mengatakan jangan basah. Loh gimana sih?
Kita lihat lingkungan kita sekarang ini mendorong manusia untuk berzina. Mendorong di mana-mana. Dia kumpul sama perempuan. Usahakan tempat kerja itu, ya nggak apa-apa perempuan bekerja tapi ada tempatnya sendiri. Soalnya laki-laki ini ketika dia harus kumpul sama perempuan di tempat kerja, kemudian perempuan ini kalau ngomong ya terus terang tadi ketika ada ibu-ibu yang baca Quran, anak takut. Anak takut suaranya enak membuat bapak-bapak, bojone sopo iki? Aduh bahaya. Artinya ya biar bapak-bapak yang baca Quran saja gitu loh. Karena memang perempuan Allah kasih kelebihan di sana. Maka tatkala perempuan ini berusaha untuk memuliakan suaminya, menjaga suaminya di rumah, memberikan pelayanan yang maksimal, para suami ya, ketika engkau tergerak hatinya, gara-gara melihat seorang wanita, apa yang harus dilakukan? Falyarji ilahi, pulang ke rumahnya. Pastikan ketika suami pulang, istrinya siap, bang, aku sudah tunggu engkau bang dari tadi. Tapi suaminya pulang, loh, belum waktunya pulang. Loh ini belum waktunya pulang. Kalau pulang belum waktunya berarti punya perlu. Jangan sampai suami ketok pintu rumah, assalamualaikum, yang keluar pembantu. Tanya, mana ibu? Nggak ada, saya yang ada. Loh penyakit ini jamaah. Ini penyakit seperti itu. Dan tatkala terjadi perceraian, ini tadi pertanyaan. Tatkala terjadi perceraian, ingat ibu-ibu ini bukan mudarrisah. Ibu-ibu ini bukan pendidik ya, bukan. Tapi ibu-ibu itu madrasah, sekolahan. Artinya perangkat yang lengkap untuk mengantarkan anak-anak untuk jadi generasi yang baik. Kalau cuma pendidik ya cuma. Enggak, ini perangkat sekolahan full di ibu itu. Makanya tatkala umpamanya terjadi perceraian, jangan sampai ibu-ibu atau bapak-bapak juga, ketika anak itu ikut ibunya, jangan sampai menyuntikkan vaksin kebencian kepada bapak. Akhirnya anak-anak jadi anak yang durhaka sama bapak. Itu kesalahan siapa? Ibunya, anak gak tahu apa-apa. Oh boleh jadi anak tuh sudah gede, sudah tahu. Akhirnya sang ibu cerita, ibu bercerai karena bapakmu tadi bahasanya, ya ada pelakor, ini, itu macam-macam. Anak ketemu sama kakak kelas anak jemaah. Dia itu sampai tidak bisa berbakti sama bapaknya. Dia ngomong, Ustaz, anak kalau ketemu ayah anak, ibu anak langsung sakit. Karena dia sudah menanamkan kebencian. Bakal ditanya kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tadi semua itu takdir Allah. Yang baik dan yang buruk. Tanamkan kepada dia. Boleh jadi ibu pisah sama bapak agar ibu fokus sama kalian. Agar ibu bisa mendidik kalian lebih baik. Kalau ada bapak, mungkin ibu akan sibuk dengan bapak. Mungkin seperti itu. Jadi ada usaha ya dari orang tua untuk menjadikan anak-anak kita beriman, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tadi bahasanya, ya saya menerima takdir Allah tapi saya membenci. Ketahuilah hidup dengan kebencian hanya akan membuat kita menderita. Hidup ini jadi indah kalau kita isi cinta karena Allah, dan kalaupun benci nggak apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Semoga terjawab Bu ya. Silakan yang sebelah sini. Belum? Ah itu belakang mic-nya boleh jalan. Yang pojok sana Pak, pojok sendiri. Yang tadi pertama. Sana depan. Angkat tangan silakan. Ya, itu. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana izin bertanya, bagaimana hubungan takdir dengan ikhtiar? Mungkin lebih spesifik mengenai ikhtiar memiliki keturunan. Sampai sejauh mana kita harus berikhtiar? Jika misal kita sudah dari titik mungkin lelah atau merasa sudah tidak mampu untuk berikhtiar, lalu pasrah, apakah itu diperbolehkan ya Ustaz? Barakallahu fiik. Masya Allah, Syama. Iya. Kita melihat ya, tadi kita baca firman Allah di surat Asy-Syura ya. Ayat berapa? 49-50 apa ya?
Allah mengatakan walillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Di sini ketika seorang mukmin meyakini semua milik Allah. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Bukan apa yang Allah sukai, tapi apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'ud dzukur. Sebagian orang Allah kasih yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'ud dzukur. Sebagian orang Allah berikan hibah. Hibah, karunia anak perempuan. Ada yang sebagian Allah kasih anak-anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Ada yang anaknya laki dan perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan Allah jadikan sebagian orang itu mandul. Innahu alimun qadir. Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa. Kalau pertanyaannya sebatas mana kita itu berusaha untuk memiliki keturunan? Yang pertama, tanyakan kepada dirimu, kenapa engkau ingin keturunan? Setelah kita punya niat dan tekad yang kuat, itu akan dicatat. Karena ada orang yang sampai mati nggak punya anak, tapi ternyata dia punya niat, aku kepingin punya anak 12, Ustaz. Aku ingin anak-anak itu menjadi pejuang-pejuang yang menyampaikan agama Allah ini. Ternyata dia sampai mati nggak punya anak, tapi tetap dicatat dalam kebaikan dia. Kita lihat Aisyah radhiyallahu taala anha kepingin punya anak. Aisyah kepingin punya anak. Aisyah itu istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah itu putrinya Abu Bakar. Kalau bicara doanya Abu Bakar insyaallah mustajab. Doanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mustajab. Tapi tidak selalu yang dipinta dikasih. Namun terus berusaha. Baca Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Mungkin ada makanan-makanan yang harus dimakan ya. Artinya semaksimal mungkin yang mampu dilakukan. Semaksimal mungkin yang mampu dilakukan. Karena ada orang umpamanya dia bisa bayi tabung, tapi ada orang yang nggak mampu. Uangnya banyak. Oh berarti anak nggak mampu sampai sana. Anak akan terus berdoa. Ada yang biasa kalau umroh itu bawa kurma muda katanya jemaah. Padahal orang Arab nggak pernah tahu bahwasanya kurma muda ternyata membuat orang nggak tahu, tapi orang Indonesia tahu gitu jemaah. Boleh jadi itu hanya pedagang saja gitu ya, yang ingin orang-orang ini beli dagangannya. Usahakan semaksimal mungkin, doa terus, jangan berhenti. Artinya jangan ada. Kalau kita usaha, ana maksimalnya nggak bisa Ustaz, ana nggak punya duit untuk yang kayak gitu. Ana mampunya ya mungkin tadi minum madu kayak. Silahkan ana olahraga. Karena proses dan perjuangan itu dihitung, dicatat sama Allah SWT. Tapi tetap berbaik sangka sama Allah. Kalau sampai tidak dikasih anak, nggak ada ceritanya umur sudah 60 tahun. Apakah 60 tahun masih bisa punya anak? Jemaah. Bisa apa enggak? Bisa kalau Allah berkehendak. Kenapa kita nggak doa? Karena ada orang yang sampai batasan umur kayaknya nggak mungkin. Nah, disinilah dia suudzon sama Allah. Kok nggak mungkin? Sudah dikasih contoh. Nabi Ibrahim istrinya itu mandul. Artinya secara medis pada waktu itu mandul istrinya. Maka ketika dikasih kabar gembira akan punya anak, tanya istrinya, ajuzun akim. Apakah mungkin orang yang sudah tua renta dan mandul bisa punya anak? Kadzalika qala rabbuki. Allah mengatakan itu dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakan semaksimal mungkin, tapi jangan sampai kita ada perasaan menyalahkan Allah. Kalau melihat orang punya anak, kenapa Allah nggak kasih aku? Seharusnya ketika engkau melihat orang punya anak, engkau langsung angkat tangan. Ya Allah, engkau berikan anak kepada fulan ya Allah. Aku minta lah Allah. Engkau bisa kasih anak kepada banyak orang, aku minta ya Allah. Jadi hal itu membuat kita semakin sering berdoa, semakin sering memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
dan semoga Allah kasih. Doa itu kita akan dikasih 1 dari 3 hal. Sebutkan. Nah, Siapa yang bisa? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dikasih langsung, dikasih apa? dikabulkan doanya di Yang dunia. diminta dikasih. Ya. Yang kedua disimpan pada hari kiamat dibentuk dengan pahala. Yang ketiga dihindarkan dari musibah yang semisal. Masya Allah, kasih hadiahnya. Jadi yang pertama itu dikasih, yang kedua itu diganti, yang ketiga itu disimpan. Jadi yang hari kiamat itu yang terakhir. Jadi yang pertama dikasih, minta anak dikasih anak. Yang kedua diganti, minta anak ternyata Allah kasih ganti dengan diselamatkan dari musibah. Aisyah radhiyallahu taala anha nggak punya anak. Boleh Allah kasih ganti yang lebih baik. Dia diselamatkan dari musibah, kemudian dia bisa menyebarkan ilmunya. Kalau Aisyah punya anak, kira-kira apakah 2.200 hadis akan disampaikan? Boleh jadi dia akan sibuk sama anak. Ada nggak dikasih anak sama Allah tapi dia punya anak yang dia asuh puluhan, bahkan ratusan. Itu jadi lebih baik buat dia. Dia diselamatkan, dikasih ganti sama Allah. Atau yang ketiga tadi, disimpan nanti diberikan pada hari kiamat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Jazakallah khairan, Masya Allah. Saya turun, Qadar Bapak. Allah insya takdirnya sudah selesai di sesi 2 ini. Oh gitu Pak. Oh iya, ini linknya, Mas. Linknya untuk ngumpulkan. Tadi kan mereka nyatet